apa sing iso kita sharing hari ini? Sepertinya kita perlu suatu kehebohan gitu loh. Lah iku bocah iku lho goro-goro nih. Ya piye piye? Saya itu tukang parkir, 14 tahun jadi tukang parkir belum soge, kalah karo bocah kuwi. Oke. Selalu mengalami kesulitan ketika kita sudah mengenal trading lebih dalam lagi. Solusi apa yang bisa kita dapatkan ketika kita mengalami kesulitan, Om Mikael? Oke, menurut kacamata saya, Ya. saya memahami tiga. Ini mungkin banyak ya, cuma saya mengambil tiga saja. Ada tiga syarat untuk bisa dipahami agar aktivitas trading menjadi lebih mudah, gampang. Yang pertama itu adalah Anda harus bisa mengukur kemampuan finansial Anda. Tidak semua orang itu terlahir kaya, tidak semua orang mempunyai kemampuan finansial. Apalagi sekarang broker difasilitasi deposit yang boleh dibilang dari sen, mini, mikro, sampai standar. Ini tidak bisa disamakan. Selalu mengukur kemampuan finansial Anda. Itu yang pertama. Kalau misalnya Anda hanya punya uang katakanlah 100 juta, ya jangan dipaksakan sebuah transaksi forex yang bisa meresikukan semua uang Anda. Oke. Nggak percaya, misal Anda cuma punya uang $1.000. $1.000 itu kalau dengan floating adalah 14 juta. Masukin saja ke akun standar atau mini akun, coba entry 0,01 saja. Tidak perlu agresif, tidak ada yang perlu dikejar, tidak harus menargetkan setiap bulan harus dapat sekian. Dan pokoknya pahami aja, oh kalau floating minus itu sudah bagian dari transaksi trading. Saya yakin tidurnya pasti tetap nyenyak kok, aman kok. Apakah ini seperti yang pernah kita lehkan saat masih di tahun sebelumnya? Dengan dana ini, opennya posisinya dengan lot terukur? Ya, size order management. Baik, lanjut. Oke, itu yang pertama. Mengukur kemampuan finansial pribadi. Kemudian yang kedua, di dalam mengukur kemampuan finansial, jangan pernah kita menggunakan uang pinjaman, atau uang orang lain, atau uang simbol, atau uang tetangga, atau uang siapapun lah untuk dirisikokan ke dalam transaksi forex. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita mengukur kemampuan finansial, yang kedua adalah kita menerapkan yang namanya money management. Itu bagian dari penting karena money management tidak hanya di trading forex. Di semua bisnis itu sangat dibutuhkan money management. Money management tidak sama dengan cash management, itu beda. Ya. Jadi ini kita bedakan ya, karena Beda. tentunya cash management juga masih hangat juga. Oke, money management. Money management. Ya, yang ketiga, trading itu harus realistis. Jangan kebanyakan berkhayal. Oke. Yang namanya trading realistis adalah ketika kita sudah punya pengetahuan berapa kemampuan finansial kita, ya paling tidak kita mengukur tidak perlu terlalu jauh lah. Kita ukur pertama UMK setempat. Baik. Terus yang kedua kita bisa mengukur tingkat suku bunga bank atau deposito bank. Itu setahun berapa? Kita asalkan bisa menyamai atau menghasilkan lebih sedikit dari rate deposito bank atau UMK setempat. Itu pasti nyaman sekali tradingnya itu. Terus di dalam memahami trading itu secara realistis, kita harus yang namanya punya kepercayaan diri dalam bertransaksi, misalnya menjadi trader mandiri, atau kalau misalnya kita mau membantu orang lain untuk kemaslahatan umat, bisa kita membuat edukasi misalnya. Jadi edukasi berbayar apakah itu salah? Tidak. Orang ketika membuat program edukasi berbayar, yang dibayar itu sebenarnya bukan ilmu, tapi adalah waktu yang diberikan oleh yang mengajari. Waktu, oke. Jadi ketika kita bayar Om Yanto 600.000 itu waktu yang kita bayar ke Om Yanto.
Ya, karena tanpa dia harus mengajari orang lain pun sebenarnya Om Yanto Bisa dapatkan trading lebih dari sendiri. itu. Ya, Baik. dari aktivitas di luar rumah, dari JP moncrotnya berhari-hari gitu kan. Nah, kalau misalnya orang minta perhatian Mbah Yanto untuk tolong please teach me, ajarin saya, ya berarti secara tidak langsung mereka membayar waktunya Om Yanto gitu. Dan tidak ada istilah ilmu dikomersilkan karena ilmu bisa didapat di mana aja. Baik, oke. Mas Om Yanto, apa yang mau disampaikan? Potensi bisnis di masa pandemi bagi teman-teman yang masih kerja atau yang mencari peluang, bagaimana potensinya? Potensinya sangat bagus sekali ketika kita menghadapi pandemi kayak gini, dan kita nggak tahu bahwa pandemi ini kapan berakhirnya, kita nggak tahu. Maka akan lebih baik jika kita nganggur dan Anda ingin terlibat dalam bisnis forex, Anda harus belajar. Saya hanya menyampaikan kata-kata yang sekiranya ini bisa menambah semangat buat teman-teman. Yang pertama adalah jangan pernah patah semangat, terutama di dalam belajar. Temukan, kalau Anda tidak punya kemampuan untuk belajar sendiri secara otodidak, jangan pernah gengsi ataupun malu-malu untuk mencari pendamping belajar trading, baik itu yang free maupun yang berbayar. Yang kedua, buat sobat trader, ini zaman lagi susah, pandemik, semua orang susah, nggak cuma panjenengan, semua orang juga susah. Ada yang baru diputuskan hubungan kerja, ada yang baru bangkrut bisnisnya. Jadi tolonglah, jangan pernah mempunyai slogan yang penting cuan, bos. Oke. Cobalah Anda membuat suatu karya yang niatnya adalah membantu orang lain, benar-benar membantu. Entah itu misalnya sebuah edukasi yang benar, ataupun sebuah pendampingan yang bisa membuat dia menjadi trader yang mandiri. Nggak usah nambah-nambahin susahnya orang.